kan punya nyawa, punya perasaan. Mereka tuh ngerti orang yang sayang sama yang enggak. Kerja sebagai karyawan swasta, kita stuck di situ aja. Ketika hewan senang, hewan merasa nyaman, maka hal baik juga akan kembali ke diri kita sendiri. Halo Sobat Kandang, welcome on our program Ponala Podcast Algoni An'am. Pada episode kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat-sangat menarik nih. Bersama saya Afif Kumanul Hakim dan saya Muhammad Sansuarlan. Kali ini kita sudah bersama Bapak Raza Hafiz Nur Faizi selaku bagian dari Barokah Umi Farm. Teman-teman, kenalin nama saya Raza. Biasanya dipanggilnya Dul sebenarnya. Dul. Bisa dipanggilnya Dul. Saya sekarang usianya 26 tahun. Kerja sama nyambi bisnis juga. Jual beli kambing. Gitu. Banyak banget ya, sibuk banget ternyata ya Pak. Asli orang Sukabumi? Kalau asli saya orang Cimahi, Bandung. Oh, Cimahi, Bandung. Pindah ke sini tuh 2008. Biar kita ngobrol ya santai, terus relax juga. Dipanggilnya Pak Raza atau Pak Dul aja ya? Iya nih. Dul aja. Pak Dul aja. Oke, Pak Dul. Oke, mungkin langsung aja ya Pak ya. Sobat Ponala ini udah sangat penasaran dan bertanya-tanya nih tentang sejarah berdirinya Barokah Umi Farm ini kayak gimana gitu. Mungkin bisa dimulai dari sejarah awal mula membangun bisnis ini Pak. Dari kapan gitu Pak? Kalau membangun bisnisnya udah lama. Ya. Oh, udah lama. Dari 2016 kalau nggak salah. 2016. Dulu awal kenal sama Mang Dadin. Iya. Awalnya kan dia tukang bangunan. Sama dia senang sama domba. Minta lah, pengen biar domba boleh nggak? Oh. Mulai dari situ berarti? Mulai dari situ ada 4 ekor. Iya. Dari breeding dulu. Oh, breeding dulu. Dari breeding dulu. Tambah banyak. Mulai kita coba jualin. Nah, pas gitu mungkin permintaan pasarnya bagus, responnya juga bagus. Dari situ kita mulai bisnis. Jual beli domba sama kambing. Hitungannya udah 10 tahun berarti ya Pak? Hitungan 10 tahun. Kalau nggak salah. Iya. Oke. Kalau misalnya dari si breeding ini Pak, itu Bapak menjalankan breeding sampai ke pengemukan ini kira-kira butuh jangka waktu berapa tahun sih Pak? Kalau breeding lumayan lama sih. Lumayan karena kan emang proses hamil domba sama kambing itu kan ada waktunya. Terus perawatan dari cepet sampai bisa dijual itu ada waktunya. Paling bisa setahun kurang lah. Setahun kurang. Itu setahun kurang tuh mesti breeding terus tuh berarti apa ya? Breeding terus. Jadi belajar terus lagi. Baru setelah itu baru bergeser ke fattening. Iya. Karena permintaannya udah mulai lumayan. Iya. Karena kalau kita ngandelin dari peternak sendiri kan butuh waktu. Iya. Kita mulai ngambil dari petani-petani. Gitu. Kecil-kecil dulu gitu ya Pak. Berarti kalau misalkan untuk Barokah Umi Farm ini Pak, untuk pendirinya itu sendiri Bapak sendiri atau ada orang lain gitu? Ada orang lain sebenarnya. Oh, ada orang lain. Teman saya sama Mang Dadin. Oh, bertiga berarti ya Pak ya? Bertiga menjalankan usahanya. Dari fattening sendiri, itu mulai serius dari tahun berapa ya Pak ya? Mulai menjalankan serius nih fattening buat pasok ke sini, buat pasok ke pasar sini, itu mulai dari tahun kapan ya Pak? Dari 2019 ke 2020. 2019 ya. Awal Covid kalau nggak salah. Berat nggak sih Pak awal-awal menjalankan menjalankan. Berat ya. Tantangannya apa sih Pak kira-kira? Apalagi pasar. Tantangannya banyak dari mulai pasar, kurang menyerap, terus dari segi pengelolaan sama perawatan hewan sih. Karena kan masih belajar. Iya sih ya. Karena masih belajar gitu, karena masih baru Pak. Karena masih baru juga switch ya dari yang breeding sampai ke fattening. Dari 2019 berarti ya Pak ya? Segituan nggak bisa. Kalau misalnya pasar sendiri Pak, awalnya itu bisa dapat akses ke orang-orang yang pengen beli itu dari mana sih Pak? Dari mulut ke mulut awalnya. Oh, mulut ke mulut. Jadi dari orang-orang terdekat dulu. Oh, kita nawarin ke saudara, ke teman. Iya. Dari situ kan manjang gitu. Tambah lagi. Kalau dari mulut ke mulut ya Pak ya, pasti prosesnya juga nggak cepet, nggak instan. Itu tuh membangun pasar mulut ke mulut tuh nggak instan karena kita nggak mendapat ribuan audiens. Karena orang-orang tahu kita karena review mereka aja gitu Pak. Tuh pemasaran yang seperti itu kira-kira berapa lama sih Pak sampai nama Bapak nih dikenal udah mulai enak ngejalanin bisnis? Lama ya, lumayan tahunan ya pasti ya sih. Pasti sih buat dapetin konsumen yang loyal terus bisa mempromosikan
produk-produk kita ke konsumen yang lain, oh iya sih butuh lama sih pasti sih. Tahunan. Oke, mau nanya nih Pak, kalau boleh tahu kenapa sih yang dipilih ini itu bisnis akikah? Itu kenapa tuh Pak kira-kira? Akikah ini ada apa sih? Kalau di akikah dia kan nggak kemakan waktu ya. Iya. Jadi nggak kayak Idul Adha momen setahun sekali. Kalau akikah kan tiap hari pasti ada aja orang yang melahirkan. Iya, iya sih. Pertimbangannya karena harian. itu karena harian ya. Harian. Skalanya itu per minggu atau ya seadanya ketika konsumen nyari kita sedia gitu. Tergantung request. Oh tergantung. Jadi bayar request, tapi alhamdulillah tiap hari pasti ada aja gitu. Oh tiap Pasti hari. ada aja. Pasti ada aja. Kalau Entah satu, dihitung- entah dua gitu. Oh kalau dihitung-hitung dalam jangka waktu seminggu itu biasanya keluar hewan itu berapa? Kalau buat sekarang sih lumayan. Lumayan. Bisa di angka 60. Oh dalam Bisa di angka seminggu 30, 30 sampai 60 lah. Reces gitu. Alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah, luar biasa sih. Luar biasa. 60 itu, wah. Kalau kita hitung-hitung ya, misalkan harga rataannya 2 juta gitu. Aduh. Aduh. Itu kan orang emang enak gitu. Itu kan orang kayak Enak gitu. Bang nggak tahu saat. Kita nggak tahu. Iya. Nggak tahu susahnya. Nggak tahu susahnya. Tantangannya gitu. Daunnya gimana? Daunnya gimana? Iya sih bener sih. Orang mah ngeliatnya enak ya. Iya. Kalau ini Pak, mungkin kalau misalnya akikah sendiri itu penyajiannya hewan hidup atau dalam porsian? Kalau di kita juga sama by request. Kalau misalkan konsumennya kebanyakan yang mengambil hidup aja, kadang kita bantu potongin, kita bantu sisit, Ya. sama diolah. Nanti biar konsumen yang masak sendiri. Karena gitu. Karena kalau pengen ada yang pengen dimasakin ada, jadi by request. Oh iya, berarti- Jadi kita mah fokusnya ke penyediaan hewannya aja. Oh. Belum sampai ke cateringnya belum. Penyediaan hewan sampai dipotongnya Pak. Sampai dipotong aja. Sampai dipotong. Kalau misalkan request dari konsumen minta barang udah jadilah, udah mateng gitu Pak. Bisa. Ah. Cuman kita kasih lagi ke kanan kita. Oh kerja Yang sama emang khusus lagi. lagi. Soalnya kita gak berani kalau masalah masak kayak gitu-gitu takutnya Iya. ngecewain kan. Iya Ya sih. Nah, mending kita kasih ke yang ahlinya aja. Jadi kita fokus di satu bidang aja gitu. Kalau misalkan ini ya, kan yang kita tahu gitu, fun fact-nya nih, Kak Apip nih, Iya. Padul ini lulusan dari teknik komputer. Kok bisa terjun ke peternakan gitu Pak? Switch karir ya sana. Sulit sekali. Sulit sekali ini. Berbanding terbalik gitu kan. Awalnya karena emang seneng sama hewannya aja gitu. Oh, Senang awalnya sama gitu. hewan, terus saya di teknik komputer juga gak bener. Gak ada yang mau kepake. Iya. Heeh. Jadi masuk ke peternakan. Jadi emang senang ngurus hewan aja gitu. Dari kecil backgroundnya juga sih ya Pak ya. Emang senang hewan, salah jurusan lah kesannya. Oh, salah Salah jurusan. jurusan. Berarti kalau misalkan dunia bisa dibalik, maunya masuk. Maksudnya mau selaras gitu. Selaras gitu. Kayak sekarang, cuman kan nggak itu jalan hidup. Iya, Benar, sih, benar, 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 sih. benar. Toh yang lulusan peternakan yang lulusan komputer aja terakannya Iya, lancar. lancar. Alhamdulillah sukses juga ya. Itu kan lulusannya apa, kerjanya apa, Iya. yang nyambung Iya sebenarnya. sih. Namanya hidup sih apa ya. Iya sih. Sama menjalankan usaha nih Pak, ada gak sih kayak tantangan atau kendala tersendiri gitu dalam menjalankan usahanya gitu Pak selama ini? Kendalanya mungkin dulu di market. Oh di market. Dulu mah, karena kan belum banyak, marketnya pasarnya belum ada. Jadi kita susah buat pemasaran. Oh. Terus di masalah penanggulangan penyakit, karena kita masih belajar juga, jadi kita belum tahu penyakit kayak gitu tuh penanganannya harus kayak gimana sih. Oh iya. Gitu. Jadi kita juga sering belajar, sering ngobrol juga sama peternak lain yang udah punya pengalaman lebih lah dari kita gitu kan. Kita mah masih kene terus. Karena ibaratnya masih anak-anak masih kecil. Iya. Karena baru banget kritis kan. Masih butuh proses. Masih proses gitu. Terus masalahnya ada di SDM mungkin. Iya sih. Jadi kita nggak bisa langsung menerapkan sistemnya dari orang lain tuh kayak gini bagusnya kita terapkan di kanan kita nggak bisa. Iya. Karena mereka juga punya pola pikir sendiri, punya kesenangan sendiri. Oh, usaha kayak gini gitu. Jadi bertahap pelan-pelan. Bertahap Nggak bisa langsung. Itu salah satu sih emang ya Pak. Benar sekali. Kalau ini Pak, dari
pengalaman selama menjalankan bisnis peranakan ini di domba dan kambing itu misalnya ada mortalitas atau kematian, kira-kira penanganan itu gimana sih Pak yang tepat agar ketika si ternak yang sakit ini atau ternak yang terjangkit penyakit dan kematian itu tidak menyebarkan ke populasi yang lainnya. Paling kita punya kandang karantina. Jadi khusus buat hewan yang sakit kita pisahin dulu. Nanti kita rawat dulu sebisa kita, misalkan ada perkembangan bagus, ya kita pindah ke kandang yang normal. Kalau misalkan mau dekat bisa diselamatkan. Iya. Ada obatnya. Ada sebenarnya Pisau. iya sih ya. Benar. Kita jual gak ada udah gitu. Iya. Soalnya bingung. Harga murah gitu. Harga berapa? Oh, ya gimana lagi ya Pak? Dari mati udah feedbacknya juga ke kita sih. Iya sih. Karena nggak ketahuan juga kan tiba-tiba mati ya udah ketemu gitu. Iya. Ini kalau yang kayak gini yang sepi ya. Kalau saya nyamannya dulu orang ada potong aja. Mau aja. Oh iya sih. Benar. Kalau dari ini Pak, mungkin salah satu banyaknya ternak sakit atau rentan kesehatannya mungkin dari segi cuaca ya. Cuaca itu kan kadang yang cuaca ekstrim ini sulit dikendalikan oleh kita. Kadang panas banget, terik banget, kadang hujannya berlebat banget dan itu tuh mempengaruhi banget kan ya Pak ya. Itu kira-kira dampaknya ke ternak gimana sih Pak? Terus kayak yang harus kita lakukan, langkah yang harus kita lakukan terhadap manajemennya ketika cuaca ekstrim tidak menentu itu seperti apa ya? Yang penting mah pakannya itu harus jangan yang kena hujan, jangan basah. Iya. Jadi kita layukan dulu lah ke sana, jangan anginkan dulu. Jangan lagi dulu. Terus kebersihan juga harus dijaga. Karena kan kalau dijaga naiknya naik nanti. Iya. Baru hewan juga. Karena hujannya lembab, iya sih benar. Terus bikin hewan teh senyaman mungkin. Gitu. Berarti untuk mengatasinya itu dengan menjalankan manajemen pemeliharaan gitu ya, Pemeliharaan kandang, pemeliharaan sama pakannya gitu. Tapi untuk ini Pak, selama menjalankan usaha ini, pernah nggak sih ngalamin kayak kerugian paling besar gitu selama menjalankan usaha ini Pak? Ada sih paling kemalingan. Kemalingan. Ini berat ini. Berat ya bener. Kemalingan terus hewannya kecekik, kita nggak ketahuan kan? Oh keceki. Kejepit kandang itu ya? Jepit kandang, Kejepit kandang. gitu. Terus ada yang cacat, Ada yang cacat. ada yang PMK juga kemarin sempet. Oh itu sih PMK sih itu ya. Itu yang paling repotnya itu. Itu pas PMK kemarin gimana Pak langkahnya Pak? Ya panggil dokter hewan aja. Di luar kapasitas kita itu Iya. soalnya. Sih ya. Tapi kandang nggak kosong di situ Pak. Karena nggak kosong, Kandang masih isi ya. mesti isi. Oke, dengan populasi yang sekarang Pak, itu tuh kan banyak pembunuhannya juga ya buat konsumsi akikah, konsumsi restoran segala macam. Pasti populasi yang dipelihara juga lumayan banyak lah. Nah, itu kira-kira manajemen pemasarannya, marketingnya itu bagaimana ya Pak ya agar si ternak yang kita pelihara ini dapat keluar dan sesuai target yang kita inginkan itu gimana ya Pak? Paling kalau sekarang kan namanya di media sosial, Iya. bisa manfaatkan media sosial, data di Facebook, di TikTok, atau nggak di Instagram, gitu. Jadi kita sering-sering pasarin, kita sering tawarin juga ke istilahnya calo lah. Oh calo. Barangkali ada yang mau pakai gitu, Mm-mm. tawar-tawarin juga gitu. Main juga di sosial media berarti ya Pak ya? Di sosial media, live TikTok, live Facebook, Facebook Pro kayak gitu-gitu. Facebook Pro. Biar menghasilkan dolar. Bener nggak tuh ya? Bener gak tuh ya? Aduh. Dengan populasi segitu Pak, untuk hewan ternaknya nih dari hasil bibit sendiri breeding atau ngambil bakalan dari orang lain gitu Pak? Kalau buat sekarang ngambil bakalan dari orang lain. Oh ngambil bakalan. Karena kan buat pemenuhan demand, permintaan Iya, pasar kan kita nggak bisa nyanggupin kalau misalkan kita dari breeding aja. Iya. Butuh waktu yang lama. Kalau misalnya kita ambil mah kan barangnya ada terus gitu. Tapi untuk keberlangsungan nih Pak ke depannya akan melakukan breeding nggak Pak? Plannya kayak gitu. Planningnya. Kalau misalkan amin ya. Amin. Kita doain gitu. Kita pengen ya. bikin kandang juga, kandang buat khusus breeding. Jadi kita juga pengen kayak orang-orang Jawa yang crossingin domba kan. Iya. Iya, Pengen kayak gitu. Eksperimen ini loh, campur ini Iya, Kayak bisa gitu. breeding. Jadi biar menghasilkan genetik terbaik lah gitu kasarnya. Amin. Pengen kayak gitu juga. Cuma kalau buat sekarang Fokus. kapasitasnya kita di sini ya di sini dulu aja. Iya. Gitu. Fokus di satu jalur dulu aja. Pokoknya satu dulu aja. Kalau boleh tahu Pak, untuk perbedaan pasar ini kira-kira ada perbedaan target
target bobot yang dikejar nggak sih Pak? Dari Akika, restoran, atau mungkin masyarakat sekitar peternakan Bapak itu kira-kira ada ini nggak ya targetnya tersendiri gitu untuk tiap pasarnya? Kalau buat target ada, cuman kita lebih ke request aja. Dari request. Request dari konsumen, misalkan pengen yang bobotnya 60, kita minta cari yang bobot 60. Pengen cari yang di bawah 30, kita juga ada gitu. Jadi semua kalangan tuh bisa gitu ngambil. Iya. Jadi yang penting mah kejangkau dulu aja. Kalau misalnya restoran tuh Pak, dia ada target umur tersendiri nggak sih? Misalnya pengen domba-domba muda sih. Di bawah setahun, umur 6 bulan, 8 bulan, terus bobotnya nggak lebih dari 30. Request itu kebanyakannya. Pengen yang antara 25 sampai 28 gitu. 25 sampai 28. Itu kalau misalnya emang lebih dari 28, apa yang terjadi sih Pak sama kualitas dagingnya? Kurang tahu juga ya. Tapi emang Karena mereka yang jalanin kan. Iya sih, Kita ya. cuma penyuplai aja gitu. Iya. Soalnya Mungkin dari kualitas dagingnya beda kayaknya. iya. Iya sih ya. Terus Iya. sama dari usia juga ngaruh kayaknya kan. Oh gitu. Jadi memang pemenuhan target dari pemasaran sendiri by request dari mereka aja By ya Pak. request juga. Itu sih. Kan macam-macam ya request itu kan, ada yang pengen bobotnya sekian, Sekian. pengen yang ganteng katanya, pengen yang macam-macam lah gitu. Ada Warna kacamata. ini, Iya. orang ini ada yang pengen kambing kendit katanya. Kambing kendit apa? Itu jadi kambingnya tuh warnanya satu, cuman dia ada kayak sabuk gitu, beda warna. Oh. Jadi misalkan warnanya hitam nih, Iya. di perutnya dia ada warna putihnya gitu melingkar Iya, kayak sabuk. iya. Kambing kendit katanya buat ritual gitu. Ada tuh kambing kayak gitu. Ada request kayak gitu. Buat ritual, saya siap Buat ritual. bayar berapapun, katanya gitu. Kayak pakai gesper berarti. Kayak pakai gesper. Siap bayar berapapun. Siapa yang berapa? Oke. Buat ritual sangat adanya. Tapi kalau misalkan ini Pak, biasanya untuk penjualan itu biasanya ngambil kebanyakan pejantan atau betina? Kalau buat harian betina kebanyakannya. Oh, kebanyakannya betina. Karena dari segi harga dia jauh lebih murah. Oh, Terus bobotnya lebih gede. oh bobotnya lebih gede. Kalau buat sekarang itu ada jantan. Banyak gitu. Kalau banyaknya permintaan gitu Pak, kalau dibandingin ada nggak sih selain bulan Idul Adha dengan bulan-bulan yang lainnya, kayak nggak hanya di bulan Idul Adha doang gitu permintaan bisa banyak gitu Pak? Ada aja sih kadang-kadang. Oh ada aja. Kayak contohnya acara-acara apa gitu Pak? Biasanya kalau misalkan ada pesantren, Oh pesantren. atau yayasan mau ngadain acara kan butuh banyak populasinya. Oh. Paling sedikit ngambil 20 sampai 40 ekor kayak gitu. Satu pesantren itu Pak? Buat acara haul misalnya buat apa kan masak-masak Iya. gede tuh. Iya sih ya. Sapi 1 ekor misalkan ngambil, domonya 20 kayak gitu. Iya. Jadi buat hari-hari biasa pun ada aja. Ada aja ya Pak ya. Kalau ini Pak nih, untuk pengiriman ternak, karena kan yang kita tahu target Bapak juga sampai ke daerah Jabodetabek, Jakarta, Iya, target. Depok, sampai ke sana. Dan itu tuh jauh dari Sukabumi ya sana. Iya, lumayan. Lumayan. Apalagi yang namanya ternak itu punya perasaan, entah dia Stres. stres karena Stres. panas atau mungkin karena kelaparan di jalan. Itu gimana sih Pak antisipasinya biar bagus lah? Antisipasinya pokoknya sebelum kita berangkat kita kasih makan dulu yang kenyang, Ya. kita cukupin nutrisinya dulu, minum kita kasih. Terus pas di jalan posisinya paling Posisi. jangan asal ditumpuk aja. Iya. Yang di besar, atas. yang besarnya ditaruh di bawah, yang sedang di tengah, nanti yang kecil-kecilnya di atas. Oh. Terus kita bekelin juga makanan, rumput tas karung atau 2 karung. Oh dibekelin tuh tiap tingkatannya, Tiap mobil tuh. tiap mobil. Jadi jaga-jaga takutnya macet atau nggak kejebak apa, ada stok makanan. Buat Pernah semuanya. pernah Pak ngerasain macet di jalan nih? Sering. Tapi Macetnya sama polisi ditilang. waduh, aduh. Oh iya. Kalau misalnya kayak gitu ya, macet di jalan, paling lama berapa jam sih Pak? Nggak bakal lama nggak sih kalau lewat? Tergantung sih. Tergantung kondisi di jalannya entah ada apa gitu kan. Iya Iya. sih. Tapi rata-rata paling 2 jaman lah. Tapi nggak pernah gimana-gimana Pak? Nggak pernah gimana, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh berarti cukup berbanding terbalik ini Pak Habib Iya. dengan ketika kita lihat untuk diunggas ya, Iya. yang kita tahu kan kalau diunggas malahan perlu dipuasain terlebih dahulu. Iya, Tapi kalau misalkan di ruminansia harus dikasih. Kalau di kita sih kayak gitu. Oh. Mungkin orang teman-teman yang lain kan pasti ada caranya masing-masing. Iya sih. Betul. Benar.
Kalau kita mah ngejaga supaya si hewannya nggak kelaparan. Iya sih. Kesian. Kesian perjalanan jauh juga ya Pak ya. Jauh. Bener. Ke Jakarta kan nggak cukup sejam ya. Nggak cukup sejam pasti. Pasti. Apalagi kalau misalnya mikir cuaca, takutnya Iya sih. gimana di jalan sih, benar-benar. Tapi kalau misalkan kan untuk pengiriman itu paling jauh kemana aja sih Pak? Paling masih Jakarta Banten sih. Oh masih Jakarta Belum Banten. keluar pulau gitu. Oh Nyampe Banten juga itu ya. jauh iya juga. jauh juga itu. Kan kalau misalkan ke Jakarta nih Pak, ketika kondisi jalan dengan di Jampang saat ngambil hewan ternaknya sama pas di Jakarta, untuk kondisi jalan itu mempengaruhi nggak sih Pak? Lamanya perjalanan, Mempengaruhi banget. Oh, Kalau di Jampang kan identik jalannya jelek ya. iya. Itu jarak misalkan kita kalau jalannya bagus bisa 40 menit bisa jadi 2 jam. Kayak gitu. Kalau buat Jakarta mah enak kalau sekarang kan ada jalan tuh. Iya. Jadi bisa lebih cepat gitu. Jadi Terus untuk pemberangkatan juga kita kan tengah malam. oh tengah malam. Oh biasanya tengah malam. Tengah malam jam 10 lewat. Jam Oh, 10 lewat. Jadi biar jalannya rada kosong kan bisa lebih cepat gitu bawa mobil. Iya sih. Terus mungkin biar Nggak hewan panas ternaknya nggak panas gitu. Iya, karena kalau siang, suhu Sukabumi lumayan lah. Lumayan juga. Lumayan. Udah panas soalnya. Iya. Terikat berasa juga ke kulit kita, Iya. apalagi domba kan. Apalagi domba. Tumpukan, rame Iya. di mobil, pasti berasa banget itu. Berasa sebenarnya. banget pasti kan. Iya. Kalau misalnya ini Pak, buat transport sendiri, itu untuk konsumen diwajibkan menanggung atau ada servis dari Bapak sendiri untuk transport biar kita yang tanggung, itu gimana tuh? Ada servis dari kita ada, kadang konsumen yang ngasih juga ada inisiatif. Oh, Ya Pak, buat iya, supirnya iya. buat ini, apa kita terima gitu. Kalau ada servis sendiri, karena kan yang namanya bensin juga lumayan ya Pak ya, apalagi daerah-daerah jauh pasti makan uang juga lah. Iya. Itu kira-kira ada minimal order buat, itu kira-kira Wajib ada minimal order. wajib. Jadi biar kita sekalian juga nggak tanggung gitu. Iya. Itu berapa tuh Pak? Kalau boleh tahu? Tergantung dompetnya, kalau misalkan yang gede-gede 5 juga nggak apa-apa gitu. Iya. Oh, 5 Di juga. atas 50 kilo. Kalau nggak rata-rata paling di atas 10 atau ke 20. Oh. Biar sekalian gitu. Berarti ada tapi syaratnya harus terpenuhi ya Pak ya. Iya. Karena kalau nggak gitu rugi juga ya di Lumayan. Pasti. Rasa juga ya. rasa juga. Lumayan. Kalau misalnya dari segi mobil Pak, untuk sebelum sebelum persiapan pengiriman itu ada maintenance sendiri nggak sih? Karena kalau yang kita pikir untuk jarak-jarak yang jauh, takutnya di tengah jalan ada kerusakan atau hal-hal yang tidak Iya. diinginkan. Itu Wajib. wajib ya? Wajib. Kita maintenance dulu. Pasti kita repair dulu. Bagian-bagiannya rusak atau kita cross check dulu. Bawa ke bengkel wajib. Wajib. Wajib bawa ke bengkel. Terus habis itu kita sanitasi dulu. Iya. Biar bersih dulu mobilnya. Baru bisa kita lanjut. Oh. Pengiriman gitu. Gitu. Kalau misalnya kayak gitu, jadi biaya tambahan juga sih ya. Iya sih. Kamu udah biasa lah. Iya. Udah biasa ya. Pemeliharaan kan investasi juga. Investasi Iya sih, juga bener sih, benar bener. benar. Daripada kenapa di jalan, Mm-mm. keluar uangnya kan lebih gede lagi. Benar-benar. Mendingan dari awal gitu kita tanya dulu. Montirnya apa yang rusak? Ganti aja sekalian gitu. Iya. Tapi kalau untuk kendaraan nih Pak, itu milik perusahaan atau nyewa gitu Pak? Nyewa kalau buat sekarang. Oh, kalau buat sekarang nyewa gitu. Hmm. Biasanya per berapa hari apa gimana Pak? Biasanya kalau ini menjelang pengiriman aja hampir 3. Oh. Berarti 3-4 harian. Tapi kalau buat sekarang kita nyewanya sebulan full. Oh, sebulan Karena kan full. buat ambil rumput juga. Oh iya sih benar 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 benar. Iya sih ya, karena kalau misalnya ngambil rumput juga kan perlu mobil untuk Iya melakukan sih. Kalau pakai motor kan kesian anak-anak bolak-balik. Iya benar. Mobilnya sekali. Ya, capek Kita itu. sewanya sekalian sebulan gitu. Iya sih. Sian untuk motor pada gatel ntar. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya Pak ya. Bagi yang tertarik nih Pak, mungkin Sobat Ponala pada penasaran, ada nggak sih Pak cara khusus untuk mengakses atau menghubungi nih kita sebagai peternak muda lah yang ingin menjalankan usaha, ketika ingin menghubungi peternak yang sudah lama Berkecimpung, iya, ya. berkecimpung di dunia peternakan ini gitu Pak. Dari relasi sebenarnya ya. Oh, relasi. Kayak gitu, ya. Kita sering-sering main aja ke kadang-kadang rekanan, kita ngobrol, ngopi lah kasarnya itu kan. Kita Iya. ngopi. Nanti dari situ kan dikasih kontak ini. Oh, Sering-sering main aja. Sering main. Gitu. Kalau untuk sekarang Pak, mungkin daerah
mana sih Pak yang Bapak udah pegang relasinya kira-kira untuk masalah supply atau mungkin pemasaran, relasi dari daerah mana aja sih Pak kira-kira? Kalau buat pemasaran sih di Jakarta ada, Jakarta aja. Jabodetabek lah. Jabodetabek pemasaran ya. Buat ada Sukabumi udah lumayan. Paling rencana tuh planning pengen ngirim keluar pulau. Wih, Belum dapat aja gitu. Iya. naik kapal berarti Pak. Pengennya gitu. Iya sih. Tapi ada minimal Wajib. Wajib order Pak ya. ada minimal. Wajib. GNT ya. Ratusan ribuan kadang. Kemarin juga saya main ke kandangnya Pak Haji tuh. Iya. Iya. Dia kirim sampai ke Malaysia, Oh, kirim sampai Malaysia. ke luar negara deh, keluar Oh. negeri. 2.000 ekor, 1.000 ekor sekali gitu. Keren. domba kambing itu. Domba kambing. Kambing. Berarti sebenarnya permintaan dari negara sebelah juga banyak ya Pak ya? Banyak. Masalah domba kambing ya? Peluangnya masih banyak. Peluangnya masih banyak ya. Dan kesempatan kita buat impor tuh lumayan. Iya. Ekspor yang bagus. Pasti. Ekspor. Wah, gitu. Kalau misalnya untuk ini Pak, dari pemasaran sendiri Pak, untuk kita yang baru mulai, itu tuh ada nggak sih Pak kesempatan buat tampil di sosial media, karena kan kita orang yang atau bisnis yang baru mulai, terus juga orang masih belum tahu kita siapa, itu lebih baik kita langsung jor di sosial media atau gimana ya Pak strateginya? Tergantung anak kita di mana. Kalau saya dulu dari mulut ke mulut dulu, dari mulut ke mulut selesai, langsung kita main sosial media. Jadi kita bikin branding diri kita dulu. Iya. Karena mungkin juga ya Pak orang langsung percaya. Bikin branding dulu. Iya sih. Terus kalau misalkan punya ternak sendiri lebih bagus. Iya. Kalau misalkan nggak punya, bisa main ke kandang-kandang rekanan. Iya. Bantu jualin dulu aja. Iya. Bantu postingin, bantu apa. Nanti kan dapat komisi tuh lumayan. Bisa pengen dapat komisi, dapat relasi, dapat konsumen. Nanti kita udah punya modal, bisa coba-coba sendiri. Sebenarnya ini Pas step jadi gitu. step awal juga sih ya Pak Step yang bisa awalnya, dilakukan. jadi jangan langsung buka gede, Iya. tapi pasarnya nggak ada gitu. Yang penting Iya. punya pasar dulu, Karena baru kita namanya bisa buka bisnis. itu. Kita mau jual kemana gitu kalau nggak Iya, ada pasar kalau ya nggak sih ada ya? pasarnya gitu. Gitu. Dan salah satu langkahnya kita nyari pasar ya lewat bantu peternak atau jual Iya. ternak. Sehingga Naikin value Kan udah mulai banyak tuh yang kayak gitu kan, Iya. yang misalkan pemudanya tuh ngebantuin petani-petaninya, dia ngejualin gitu. iya, karena sekarang apalagi udah mulai di musim Idul Adha ya, udah mulai banyak juga sih Iya, sih. anak-anak muda seumuran kita yang udah mulai bantu ngejual Bantu ngejualin. buat si ternak-ternak di Idul Adha ini. Itu sih San. Bener. Jadi biar si petani itu nggak diambil sama tengkulak, Iya. kesian kan. Iya. Kasihan. Perbandingan harganya juga. Perbandingan harganya jauh, jadi kita bisa kasih harga sesuai yang petani pengen. Iya. Sebenarnya itu juga sih Pak yang jadi Jadi masalah. masalah sekarang tuh kayak gitu, mau di sayuran, mau di peternakan, kayak gitu semuanya. Jadi harganya dipermainkan sama tengkulak gitu. Jadi kalau bisa si petaninya kita hubungkan langsung sama si pembeli. Jadi memutus rantai Rantai, guys. jahat soalnya. Jahat ya. Mereka nggak melihara keuntungan terbesar di mereka ya Pak. Iya sih. Gitu. Kalau dari Bapak sendiri Pak, untuk pengalaman dari tengkulak ini, itu tuh gimana sih Pak? Mungkin buat yang orang tua ya menghindari tengkulak ini, mungkin step yang bisa dia lakukan, karena orang tua ini mungkin susah. Mereka pemasaran juga masih belum luas, susah sih ya Pak ya. HP aja kan mereka bingung kayak gimana. Kayak aja mereka bingung, apalagi Satu pemasaran. peran anak muda kayak kita itu bantu mereka. Iya, benar. Itu sih ya. Jadi mereka bisa dapat harga yang mereka pengen. Gitu. Konsumen juga puas kalau langsung dari petani kalau tengkulak. Harga juga kan bisa lebih terjangkau gitu, kesannya kayak gitu. Sih, benar. Karena selisih perbandingan harganya bisa jauh Jauh banget ya malah ya. dari petani langsung sama kalau tengkulak jauh. Konsumen dapat harga mahal, ternak dapat harga. Iya. Sedih Murah sih. itu, iya. Oke. Baik lagi Pak ke manajemen. Kalau dari pakan Pak, di fattening ini tuh ada treatment khusus yang dilakukan nggak sih Pak agar target yang udah kita rencanakan tuh tercapai? Tuh ada nggak sih Pak treatment yang dilakukan? Ada sih. Paling jadi pakannya nggak rumput tok aja gitu. Nggak rumput toh aja. Dicampur sama ampas tahu kah, ampas tempe, konsentrat, sama macam-macam lah gitu banyak. Ada singkong juga. Oh, Banyak iya. kan sebenarnya pakan alternatif. Banyak ya? Banyak sih, pasti. Kalau yang Bapak lakukan Pak kayak peransuman atau menyusun percampuran pakan itu kira-kira apa aja Pak yang dicampur Pak? Kalau saya biasanya konsentrat dicampur sama ampas tahu sama ampas tempe, dikasih molasses tambah premix juga gitu-gitu. Cukup komplit. Airnya air hangat,
Air hangat. Air hangat, jadi bagus, dia lebih cepat diserap sama tubuh hewan. Oh, gitu. Karena Disarankannya gitu. oh disarankan kalau misalnya pakai air dingin tuh dampaknya kira-kira gimana itu, Pak? Jadi mencret sih biasanya. Bahaya. kurang diserap aja gitu. Iya, iya. Sama aja sebenarnya, cuman lebih bagus pakai air hangat. Lebih bagus lah ya. Effort dikit lah biar hasilnya lebih bagus. Iya, bener. Kalau untuk pemeliharaan nih Pak, rata-rata itu saat ngambil stok hewan sampai siap untuk dijual, membutuhkan waktu berapa lama gitu Pak? Atau berapa bulan gitu Pak? Kalau itu sampai bulanan. Oh, Paling barang datang, barang datang, kita steam, dicuci dulu, iya. dibersihin, kita cek dulu ada yang sakit apa enggak. Kalau ada yang sakit kita sortir, yang sakit bisa langsung dijual. Bisa langsung dijual. Karena kita kan ambil usianya nggak kecil-kecil amat. Iya, jauh-jauh banget. Ya udah siap dijualannya gitu. Jadi perputaran uangnya cepat, kita nggak terlalu lama ngurus gitu. Kalau buat sekarang, Kalau misalkan Idul Adha gitu Pak, biasa ngambil hamin berapa lama sebelum itu? dari bulan puasa. Dari bulan puasa gitu. Jadi hamin 3 atau 4 bulan udah mulai nyetok bertahap. Pelan-pelan gitu ya Pak? Sambil kita juga kan menuhin dulu requestan. Iya. Misalkan yang dari Jakarta biasanya tuh pengen bobotnya 40 kiloan, kita siapin dulu domanya. Jadi nanti begitu mendekati hari H, kita nggak keteteran dari barang. Oh iya. Nggak susah. Benar. Kalau misalnya di pemasaran sendiri Pak, kalau untuk Idul Adha itu tuh Bapak kerjasama nggak sih sama orang-orang di luar ternak? Oh banyak. Itu kira-kira bisa sampai berapa Pak? Atau mungkin ada jumlah maksimal orang yang bisa kerjasama dengan peternakan Bapak untuk penjualan? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Yang penting mah barang laku aja. Barang laku aja. Barang laku aja. Penting keluar ya? Yang penting keluar, mau siapapun juga bisa gitu. Oh iya. Iya sih ya, karena kalaupun kita nggak keluar udah nyiapin jauh-jauh hari, buat Idul Adha ini berat juga sih ya Pak ya? Berat pasti. Rugi di operasional nanti. Rugi di operasional. Tapi alhamdulillah gitu habis terus. Alhamdulillah habis terus ya. Stok berapa Pak sekarang buat Idul Adha? Alhamdulillah ratusan. 300 ya. Paling 300-an. Itu biasanya kalau misalnya pahit-pahitnya ya dari pengalaman sebelumnya bisa sisa berapa Pak dari Idul Adha? Habis alhamdulillah. Oh habis. Habis terus. Alhamdulillah. Kadang kayak tahun kemarin ada yang nggak kebagian, Bang. Gak ada yang kebagian Ada yang malah. kebagian, kekurangan stok. Karena pokoknya mah selama kita punya barang jangan takut nggak habis. Oh iya sih. Optimis aja, afirmasi positif ke badan kita, ke diri kita Iya. nih. Yang penting Iya. pokoknya habis aja gitu. Habis aja. Untuk selama ini gitu Pak, kan dari 2016 sampai sekarang itu cukup lama gitu. Cukup lama. Tapi ada nggak sih Pak kayak kemajuan untuk kayak misalkan sistem pemeliharaannya, sistem pemberian pakan atau apapun itu gitu Pak? Banyak perubahan. banyak perubahan dari yang awalnya tradisional banget. Iya. Jadi cuma ngarit rumput, kasih makan gitu kan. Sekarang udah mulai berbenah gitu. Iya. Jadi benar-benar nggak stuck di situ aja sih ya Pak. Iya sih benar. Harus upgrade lah. Soal ya, masa dalam jangka waktu segitu lamanya kita Segitu-gitu aja. Segitu-gitu aja. Itu aja. Oke. Benar. Harus mau evaluasi, cek kekurangannya apa, kita Iya. perbaiki gitu. Terus jangan ngerasa paling senior lah, atau Iya. ngerasa paling apalah, paling Iya, lama di dunia gini gitu kan. Karena tiap harinya juga sesenior apapun ada aja Pak ya masalah baru yang kita Iya, temukan. Masih ada terus aja. Dan hal itu jangan takut buat belajar. jangan takut buat belajar. Oke. Mungkin kita lanjut dari pertanyaan-pertanyaan yang udah disiapkan nih Pak. Jadi Iya. dari Sobat Ponala ini ada banyak yang penasaran dan ingin bertanya terkait peternakan yang Bapak jalani, yaitu peternakan Barokah Umi Farm ini. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama dari Daily Rais. Kak, mau tanya dong tips and trick buat penjaga kualitas kambing selama pemeliharaan sampai kekejar target untuk dijualnya gimana sih? Buat tips dan triknya nggak ada, yang penting kita rawat hewannya sepenuh hati aja. Iya. Rawat hewannya semaksimal mungkin supaya hewannya juga ngasih hasil maksimal buat kita. Gitu. Jadi jangan mikir keuntungan nanti jangan. Yang penting mah kita kasih effort yang maksimal, Iya. pasti balik ke diri kita juga kok. Gitu.
prosesnya dulu ya Pak ya, jalani sepenuh hati. Usaha nggak mengkhianati hasil tadi. Usaha mengkhianati hasil. Bener. Jadi tips and trick khususnya nggak ada sih ya Pak. Iya. Yang penting manajemen pakan bagus, pemeliharaannya bagus, hewannya sehat gitu aja. Hewannya sehat. Kitanya juga jangan males-males. Utamanya mah hewannya sehat sih. Iya. Iya sih. Itu sih. Hewannya Itu itu yang- mau dirawat gimana pun tetap. Karena hewan nggak sehat juga penambahan bobot badannya, produksinya juga kurang ya Pak ya. Iya sih. Lama. Lambat ya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari Fauza NS, Kak, kalau harga pakan lagi naik, biasanya gimana sih strategi biar usaha kambing tetap untung? Tak untung. Naikin harga jualnya. Naikin harga Naikin jualnya. harga jualnya aja. Bisa bingung. Ngakalin pakannya nggak bisa itu Pak. Ngakalin pakan nggak bisa. Ngakalin apa-apa nggak bisa. Naikin aja harga jualnya gitu. Kalau misal kayak gitu tantangannya gini nggak sih Pak? Mungkin di konsumennya. Di konsumennya aja sih. Iya sih. Kalau konsumennya ngerti, alhamdulillah. Kalau nggak juga ya cari aja yang ngerti. Kalau misalnya ini Pak, di hari-hari biasa itu tuh agak repot nggak sih Pak? Misalnya harga pakan naik sementara Harga jualnya gitu-gitu aja. Ini bukan bukan musim Idul Adha, bukan musim apa? Repot nggak sih? Paling kita jangan jual hidupnya. Kita jual olahannya, jadi kita potong sendiri. Kita jual eceran dagingnya sendiri gitu. Oh berarti main di daging juga Pak? Di daging, itu mau kita jaga kayak gitu. Oh, Jadi lumayan kan? Iya. oh jadi diserahinnya ke jaga langsung. Ya kita potong di kandang. Potong di kandang. Jaganya beli ke kita. Oh, Mau dijual di pasar kayak gitu paling solusinya. oke. Kalau harga pakan lagi naik. Oh, siap. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kesatria Gungs. Izin bertanya Kak, untuk yang baru ingin mulai bisnis fattening, lebih baik kejar saat Idul Adha atau mencoba produksi dulu nih sepanjang tahun? Itu gimana tuh Pak? Kalau bagusnya diproduksi sepanjang tahun aja. Oh, iya. Produksi sepanjang tahun. Produksi sepanjang tahun, jadi biar usahanya nanti panjang ke depan. Berkembang gitu. Jadi orang nggak taunya kita tuh ini mah jualannya cuma Idul Adha aja. Iya. Jadi biar kita ngejar buat harian juga. Buat branding nama juga ya Pak ya? Buat nge-branding nama, oh di sini mah mau akikah, mau Idul Adha atau nggak mau buat apapun pasti ada. Berarti Itu produksi sepanjang tahun ini udah dilakuin sama Bapak Raza gitu saat pertama kali awal. kalau awal-awal sih breeding dulu. Iya. Breeding dulu ya? Breeding dulu kan. Dulu. Awal-awal. Jadi emang karena senang melihara aja, belum Iya. sempat ada pikiran Iya buat sih, jual ya. gitu. Dan itu tuh worth it ya Pak untuk dilakukan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lumayan lah. Worth it buat ditiru lah saat Iya sih. Iya juga sih, karena buat kita yang peternakannya baru mulai, gimana caranya kita bisa dikenal di orang itu harus kita pikirin Benar kan. sih. Kalau misal kita sekali doang jual ternak, gimana orang mau kenal produksi kita Iya. gitu. Kita juga dari pemeliharaan sepanjang tahun ini bisa belajar gitu. Iya sih. Benar. Jadi banyaklah cara yang bisa kita lakukan buat branding, dan salah satunya ini gitu. Iya sih. Gitu. Dan udah nggak kerasa juga Pak, ternyata kita sudah berbincang dan udah ada di penghujung podcast kali ini. Banyak banget sih Pak, jujur yang bisa kita ambil, ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan nantinya ketika kita sudah mulai bisnis, dan kita nggak perlu nyoba-nyoba lagi, kita bisa langsung belajar dari Iya. pengalaman yang udah dilakuin, karena kalau nyoba-nyoba lagi ada kemungkinan kegagalan yang lebih besar sih. Jadi Iya sih. ini ilmu yang sangat berbobot banget sih San. Itu sih. Mungkin Pak, sobat Ponala di rumah ini bertanya-tanya gitu Pak, ketika ingin kontakan dengan Bapak Dul ini bisa lewat mana gitu Pak? Bisa kayak nanya-nanya tentang soal usahanya, tentang peternakannya, terus misalkan ada yang mau beli buat hewan kurbannya Iya, gitu itu Pak. bisa kemana gitu Bisa ya? kemana Bisa gitu, kemana? Boleh ada di TikTok ada, di Instagram juga ada, nomor WhatsApp juga ada. Oh, kalau misalkan di Spill. spill Pak, Boleh. Instagramnya nama saya. Iya. Raza double Z Hafiz. Raza Hafiz Instagram. Kalau buat di TikTok ada Raza Doba SMI. Kalau buat nomor WA nanti kita cantumkan aja namanya. Oh, Bisa nanti kita cantumin ya di layar. Iya, di layar. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen beli ternak di sini atau mungkin kedepannya pengen kerjasama juga ya dengan Bapak Dul, bisa di kontak langsung aja Pak. Nih, guys. Oke, langsung aja di sini. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga sehat selalu, bisnisnya dilancarkan, dan semoga selalu berkembang bisnisnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya banyak sih Pak, mungkin dari sobat Ponala di rumah ini
masih banyak pertanyaan yang belum bisa tersampaikan gitu. Mungkin kita bisa ketemu lagi di waktu dan tempat gitu Pak. Iya, Selanjutnya. Iya. Karena sebenarnya kita masih banyak juga sih yang pengen ditanyain ya, gitu. karena benar-benar penasaran banget gitu. Iya. Gimana sih cara menjalankan bisnisnya gitu Bener, bisa bener. sampai di titik saat ini. Iya sih. Itu sih. Tapi karena waktu yang Sudah menunjukkan ya, saya. iya udah menunjukkan Akhirnya akhir dari podcast ini mungkin bisa diobrolkan dengan waktu lagi. iya sih. Benar. Itu sih. Oke, Sobat Penala, terima kasih sudah menonton podcast ini hingga akhir. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. 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 Terima kasih Dan dan sampai jumpa.